Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Hari ini bersama Gereja Semesta kita merayakan Minggu Sabda Allah. Perayaan ini baru mulai tidak hanya diperkenalkan, tetapi diharapkan untuk dilaksanakan agar semua orang kembali diingatkan betapa pentingnya sabda Allah dalam kehidupan menggereja. Seringkali Bapak Ibu, Saudara-saudari, ada indikasi terutama ketika orang merayakan Ekaristi, orang lebih memusatkan perhatian hanya pada kurban Kristus yang dilaksanakan di altar. Lalu orang mengabaikan pembacaan sabda. Dan itu juga bisa dilihat ketika seringkali bahkan ada orang yang datang ke gereja hanya untuk menyambut komuni. Setelah komuni selesai, tinggalkan gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mau saya sampaikan melanjutkan tema perayaan hari ini, dan itu jugalah yang diserukan kepada kita sekalian pada Minggu Sabda Allah, bahwa dalam sebuah perayaan Ekaristi, mulai dari pembuka sampai penutup, itu adalah satu kesatuan. Tidak ada ini yang lebih penting, itu yang kurang penting, tidak. Bahwa perayaan Ekaristi itu utuh, dimulai dari pembuka awal sampai akhir. Karena itu diharapkan kepada setiap umat beriman untuk memberikan perhatian pada tiap-tiap bagian yang menjadi satu kesatuan dalam tata perayaan Ekaristi Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita telah mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Nehemia, bacaan pertama, yang mengisahkan Imam Ezra yang membacakan nas-nas kitab suci, yang membacakan nas-nas sabda Tuhan, sabda Allah, yang dilanjutkan dengan menerangkannya, menambah dengan keterangan-keterangan yang membuat semua orang semakin paham dan mengerti. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sabda Allah yang dibacakan diarahkan untuk memberikan kegembiraan, sukacita kepada orang yang mendengarkan. Karena itulah dalam bacaan pertama dalam kitab Nehemia disimpulkan dengan keterangan bahwa orang-orang yang mendengarkan sabda yang dibacakan, mereka bergembira dan bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, pada hari ini, pada Minggu Sabda Allah, kita kembali diingatkan tidak hanya akan pentingnya sabda Allah didengarkan, berhenti di sana, tetapi terus berlanjut bahwa sabda itu hendaknya berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa Rasul Paulus menerangkan dan menyampaikan dengan perumpamaan mengenai jemaat, Kristus sebagai kepala, kita sebagai anggota tubuhnya,
yang menyatu dalam satu tubuh. Karena memang kenyataan, Bapak Ibu Saudara-saudari, terjadi di kota Korintus sebuah situasi keadaan yang tidak diharapkan terjadi pada diri, pada kelompok, pada orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, bahwa di sana terjadi perpecahan antara anggota jemaat yang sebelumnya diharapkan supaya mereka bersatu. Apa yang diharapkan ini tidak terjadi dalam perjalanan kehidupan sehari-hari jemaat Korintus. Karena itu Paulus merasa penting untuk kembali menuliskan surat kepada jemaat di Korintus dengan memberikan analogi sekaligus perumpamaan yang membuat jemaat Korintus semakin paham dan mengerti akan pentingnya persatuan, kesatuan, supaya mereka tidak terpecah belah dan tidak merasa diri paling penting dari yang lain, bahwa masing-masing mengambil peran untuk membangun tubuh yang sama yang dipimpin oleh Kristus sendiri. Karena itu tidak ada kelompok Paulus, kelompok Apolos, atau kelompok Kefas. Semuanya adalah kelompok Kristus, Kristus sebagai kepala. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, perpecahan di tengah-tengah jemaat menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan. Bagaimana mungkin orang bisa menjadi suci dan kudus kalau masih terjadi perpecahan dalam kelompok itu? Keluarga tidak bisa menjadi suci dan kudus bersama sebagai anggota dalam keluarga itu kalau antara suami istri masih terjadi perpecahan, belum siap untuk saling mengampuni, memaafkan, menerima satu dengan yang lain. Begitu juga sebuah keluarga tidak akan bisa mencapai kekudusan kalau antara orang tua dan anak-anak, abang dan adik, saudara dan saudari masih ada rasa permusuhan, benci, marah, dendam, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, tidak hanya pada tingkat keluarga-keluarga, tetapi juga pada tingkat komunitas-komunitas Kristiani, lingkungan-lingkungan, kelompok-kelompok basis gereja, kelompok-kelompok kategorial. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari bisa kita lihat, kita temukan ada perpecahan di sana. Masalahnya hanya sepele, hanya karena soal kata-kata, bahasa dalam grup. Nah, ini dia masalahnya. Hanya masalah sepele, kata-kata, bahasa dalam grup dan sebagainya, tapi akhirnya membuat orang tidak datang lagi ke dalam paguyuban, kelompok atau komunitas, bahkan gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, menjadi sangat penting membangun kesatuan dalam kehidupan bersama di tengah-tengah gereja. Perbedaan itu biasa, karena memang masing-masing kita berbeda satu dengan yang lain. Tetapi untuk membangun kesatuan, orang harus siap untuk meluruhkan perbedaan-perbedaan ini. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau orangnya rendah hati. Rendah hati. Siap untuk menerima jika ada ketidakberesan yang kita temukan dalam diri orang lain. Melapangkan dada, membesarkan hati. Ini penting. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mengapa kepada kita ditekankan, dipesankan oleh Paulus supaya membangun persatuan ini?
Karena ini menjadi sangat penting. Karena itulah salah satu ciri atau karakteristik gereja sebagai tubuh Kristus. Meskipun kita berbeda-beda, bukan berarti tidak mungkin kita bersatu. Justru karena berbeda itulah maka kita bersatu. Kalau sudah sama ya ngapain bersatu? Persatuan itu ada karena kita berbeda. Berbeda-beda. Karena perbedaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Siapa yang menyatukan kita? Kristus sebagai kepala. Kristuslah yang menyatukan kita. Masing-masing kita perlu meluruhkan ego kita, diri kita, supaya kita melebur dalam Kristus. Karena itu adalah salah satu ciri khas karakter dalam kehidupan menggereja dan dari gereja sendiri. Dan setiap hari Minggu sekurang-kurangnya, sekali seminggu kita mengungkapkannya ketika kita mengakukan doa aku percaya. Kita mengakui gereja yang satu, yang kudus, yang katolik, yang apostolik. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menjadi sangat penting, tidak hanya pada masa itu, tetapi juga menjadi penting untuk setiap masa, setiap saat, bahkan sampai sekarang ini. Karena kita tidak bisa menutup kenyataannya bahwa sampai saat ini tetap ada yang namanya perpecahan. Sampai saat ini orang belum siap untuk meluruhkan dirinya dengan rendah hati supaya bisa bersama, bersatu. Ada saja dalam setiap kelompok, dalam setiap keluarga, dalam gereja, ada saja hal-hal yang membuat orang akhirnya tidak bisa bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, misi Yesus jelas. Ketika nas kitab suci dari kitab Yesaya dibacakan dalam bacaan Injil Lukas, bahwa roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Hari ini bersama gereja semesta kita merayakan Minggu Sabda Allah. Sabda Allah itu isinya adalah kabar baik. Dan Yesus diutus oleh Allah untuk mewartakan sabda Allah. Dan dia sendiri adalah sabda Allah yang menjadi daging. Dan ketika dia hadir dalam kelompok manapun, di tempat apapun, dalam keadaan atau situasi bagaimanapun, di sana yang ada hanyalah sukacita dan kegembiraan. Yang ia sampaikan adalah kabar baik, terutama untuk orang-orang yang terpinggirkan. Dan ini adalah misi Yesus. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi ketika Yesus hadir, orang merasa bebas mengungkapkan dirinya. Tidak hanya bebas karena di penjara, tidak. Seringkali orang menjadi tidak bebas karena saya ada di situ. Saya ada dalam kelompok ini atau dalam tempat ini, tempat itu. Biarlah orang bebas. Berjalan bersama, bertumbuh dan berkembang. Seringkali akhirnya orang berada di bawah paksaan karena kehendak orang lain, kehendak seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ketika kita berada bersama siapapun, kita harus bangun niat.
Biarlah dia menjadi pribadi yang bebas. Siapa dia sebenarnya? Biarlah dia bertumbuh dan berkembang. Menjadi dirinya. Tampil apa adanya. Kadang-kadang karena takut dinilai begini begitu, jadi kita tidak tampil lagi apa adanya. Membuat kita tidak bebas. Berada dengan orang-orang tertentu misalnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah misi Yesus. Nah, semua kita yang hadir di sini pada hari ini, pada Minggu Sabda Allah, tidak terkecuali siapapun. Semua kita yang telah menerima rahmat sakramen baptis, semua kita telah dicurahi dengan roh Allah sendiri. Karena itu roh Tuhan ada pada diri kita masing-masing, sebagaimana Kristus sendiri. Biarlah roh Tuhan itulah yang menggerakkan diri kita, menggerakkan pikiran kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan tangan dan kaki kita, menggerakkan mata dan mulut kita, supaya yang kita wartakan adalah kabar baik. Kadang-kadang hanya dengan mata saja orang sudah bisa melihat warta apa yang dia sampaikan ini. Dengan pandangan saja, mata. Kadang-kadang dengan ucapan bibir saya, bahkan kata-kata tidak keluar, bibir ini bergerak ke kiri atau ke kanan, orang sudah tahu warta apa yang mau disampaikannya. Begitu juga dengan gerakan-gerakan tubuh. Orang sudah tahu warta apa yang mau disampaikan. Jadi tugas kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita wartakan kabar baik kepada semua orang. Tujuannya supaya kita bisa bersatu, bersama membangun gereja, bertumbuh dan berkembang. Amin.